Noni mau berantem lah sama saya, Noni. Ya, diskusi. Gini, Bang Hos, kenapa kita selalu masuk room diskusi di dalam room Kristen, tapi jawabannya berbeda-beda gitu, Bang Hos. Nah, sangat berbeda jawabannya. Ketika kita mengatakan Yesus itu adalah manusia waktu dilahir, tetapi masih berkeras hati mengatakan Tuhan yang lahir. Nah, tetapi kalau dikatakan tuh sebagai manusia lahir, kita masih bisa ambil pedoman gitu kan? Nah, seperti itu kita terima. Berarti waktu lahirnya sebagai manusia dan setelah besarnya jadi manusia. Tetapi sebelum menerima firman, setelah menerima firman baru menjadi Tuhan. Betul nggak, Hos? Kira-kiranya, Hos? Bukan. Ketika itu penyampaian. Bukan. Yesus itu adalah Allah sendiri. Kemudian dia masuk ke rahimnya Maria. Karena kan roh kan, jadi bisa masuk ke rahimnya Maria supaya menjadi manusia. Jadi 33,5 tahun Yesus itu adalah benar-benar manusia biasa. Ayatnya ada 2 Yohanes 1 ayat 7. Yesus itu manusia. Ya. Nah, tetapi rohnya adalah sang Bapa, sang El sendiri. Makanya begitu Yesus disalib waktu mau mati itu, ya sebelum dia bilang Eli Eli sama sahabatani, dengan suara nyaring ia menyerahkan pneumanya, lalu matilah Yesus karena Yakobus 2:26 tubuh tanpa roh mati. Lalu Yesus setelah bangkit dari kematian, ya dialah Allah. Ya bukan manusia lagi. Bukan manusia biasa, dia yang disebut dengan anak dan tanda kutip anak Allah, anak manusia, yaitu Allah sendiri. Tapi bukan manusia lagi. Tapi Yesus selama 33,5 tahun dia benar-benar manusia, makanya bisa mati. Itu. Nah, gini, maaf, saya potong sedikit, Host. Tadi Host mengatakan Yesus itu Allah sendiri gitu kan? Tetapi di Yohanes 5:26 itu kan terpisah Bapak dengan Yesus gitu. Betul nggak, kira-kira? Kasih jelaskan dengan saya. Jadi, berarti kalau terpisah, berarti sendiri Bapak sendiri, Yesuslah adalah sendiri, seperti gitu, Host. Kira-kira. Tapi saya nggak tahu, Host. Saya mau tahu aja kayak mana gitu. Saya tidak mau membantah. Ya, jadi Yesus itu kan manusia, casingnya kan manusia. Supaya manusia bisa hidup kan dia harus ada rohnya kan. Nah, rohnya itu Allah sendiri. Itu intinya. Yesusnya manusia, casingnya roh Allah sendiri. Makanya manusia itu bisa mati, tapi roh kan nggak bisa mati. Ya kan? Manusia bisa mati, dibunuh ya mati, manusia fana. Tapi roh itu nggak bisa mati. Nah, yang Yohanes 5 ayat 26-nya kamu itu tadi saya bacain ya. Saya tunjukkan bedanya di mana. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup di dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Bahasa aslinya, nih ya, dalam bahasa aslinya itu, ya, supaya kamu jangan bingung. Dan ini memang menjadi pertanyaan beberapa orang bingung. Ya, just a father has life in himself. Ya, thus he has granted the son to have life in himself. Ya, tapi ada ayat 20-nya, and he has granted the son authority to execute judgment because he is the son of man. Anak manusia. Makanya ketika Yesus berkata di Yohanes 5 ayat 26 ini, ya, Yesus berkata, aku ini anak manusia. Apakah Yesus Bapa? Ya bukan. Yesus bukan Bapa yang tadi kamu maksud tadi. Yesus bukan Bapa. Yesus itu manusia, benar-benar manusia biasa. Rohnya adalah Bapa sendiri, rohnya Yesus adalah sang Bapa. Makanya ketika Bapa itu meninggalkan Yesus, tubuh manusianya mati. Gitu ya. Sesimpel itu saja. Jadi yang membuat, kenapa bisa ngotot-ngotot yang tadi kamu bilang ya? Kenapa? Karena apa? Beberapa orang grogi ketika dibilang Yesus manusia itu grogi. Turun sebentar ya Pak Mahut. Ya. Padahal nggak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Yesus itu manusia itu nggak ada masalah. Ya. Jadi jangan grogi. Nah, banyak orang Kristen itu grogi. Yesus harus Allah. Pemahaman Yesus harus Allah itu baru ada abad keempat. Harus Allah ya.
Cocok, ini oke, ini hostnya ini oke. Jadi Tapi kalau Anda keterangannya nanya kan kepada jelas saya, gitu. kalau Anda nanya kepada saya, apakah Yesus adalah Allah? Saya sangat yakin dan bersalah. Ya, Gitu. ada lagi satu lagi saya mau tanya host gitu. Nah, lagi satu kali lagi saya mau tanya. Nah, kenapa di setiap penyaliban Yesus, disitulah orang Kristen mengatakan bahwa itu manusia yang disalib. Dan sebagian orang Kristen juga mengatakan itu adalah Tuhan yang disalib. Nah, mana yang benar gitu Bang Host? Coba Bang Host. Yang Biasa disalib adalah Yesus kan? Yesus. Enggak. Yesus itu sebagai manusia yang disalib atau sebagai Tuhan yang disalib, Host? Sebagai manusia dong. Sebagai manusia. Sekarang contohnya begini, Allah kan adalah roh, Yohanes 4 ayat 24. Yohanes 4 ayat 24, Allah adalah roh. Kamu bisa menyalibkan roh nggak? Gimana cara Kalau kita nyalipkan roh? ya nggak bisa, betul nggak bisa. Iya, nyalip angin nah, nyalip angin bisa nggak nyalipkan angin? Kan nggak bisa Betul, kan? betul, Membunuh betul. angin bisa nggak membunuh angin? Kan nggak bisa kan? Betul. Itu. Nah, itu pemahaman itu kita harus benar-benar hati-hati. Tapi kalau ada orang yang berkata itu Tuhan sendiri, ya boleh saja. Jadi ada pemahaman dan itu tidak membuat dia menjadi terus sesat atau bidat. Termasuk ketika ada misalnya gini, keselamatanmu itu bukan karena mengakui Yesus adalah Allah loh. Keselamatanmu bukan karena mengakui Yesus adalah Theos, adalah Allah. Keselamatanmu itu adalah kalau kamu mengakui Yesus adalah kuriosimu dan juru selamatmu. Dia mati disalib dan bangkit. Itu keselamatan kita. Karena di zaman itu kaisar tidak bermasalah dengan kata Allah. Kamu mau sebut istrimu Allah, mau sebut batu itu Allah, mau sebut kotoran kuda itu Allah, nggak ada masalah buat kaisar. Kaisar pun menganggap dirinya Allah. Kaisar pun setiap dia bikin patung, inilah Allah. Setiap kali dia bikin apa, bertujimat dia dapat terima, ini Allah. Jadi nggak ada masalah. Ada jutaan Allah zaman itu. Yang menjadi masalah kalau kamu berkata bahwa Yesus adalah Tuhan satu-satunya dalam hidupmu dan kamu tidak mau tunduk pada kaisar, itu masalah besar. Tuan, ya, kurios. Kata kurios itu sakral. Itu loh yang menjadi masalah kalau kamu tidak mengakui Yesus adalah Tuanmu. Makanya Yesus berkata, kamu berkata akulah guru dan Tuan, tepat katamu sebab akulah gurumu dan Tuanmu. Makanya kita tidak boleh disebut guru, karena satu-satunya guru kita adalah Yesus. Kita tidak memanggil siapapun Tuan, hanya Yesus. Makanya orang Kristen hanya menyebut Tuan itu kepada Yesus. Zaman itu sejarahnya seperti itu. Zaman itu orang Kristen hanya menyebut kurios, Adonai hanya kepada Yesus, sama seperti Adonai kepada Yehova. Itu loh masalahnya. Jadi konteks historisnya kita suka nggak tahu. Nah, ternyata ada seorang pendeta terkenal namanya Stephen Tong. Dia juga mengatakan hal yang sama, ya. Menjadi masalah ketika kamu tidak mengaku kaisar adalah kuriosmu satu-satunya, tetapi ada Yesus yang menjadi kuriosmu. Kamu bisa dipenggal itu. Itu loh masalahnya. Cuman orang Kristen sekarang kan hidup di dalam mayoritas. Di seluruh dunia kan orang Kristen mayoritas kan, ada sekitar 4 miliar orang Kristen, ya. Nah, nggak ada masalah kamu menyebut Yesus adalah Tuhan atau Allah, nggak ada masalah. Nah, makanya tadi teman-teman yang kamu bilang tadi, mereka rata-rata pasti nggak sekolah. Mereka cuma belajar dari Google, lalu mereka ngajarin kemana-mana. Nah, gitu ya. Kenapa saya selalu bilang saya doktor teologi, saya sekolah teologi 10 tahun. Nah, makanya saya kasih tahu kenapa. Makanya saya selalu bilang kalau mau belajar tentang kekristenan, belajarlah sama Bambang Nursena, sama Muri Wali, sama saya yang jelas. Jangan belajar sama orang-orang yang nggak tampak mukanya. Sekolahnya di mana juga kita dia apa nggak tahu. Itu loh. Jadi kacau orang-orang ini. Dan orang ini kan kamu lihat ya, itu kan saling misu-misu sendiri sesama Kristen akhirnya. Betul. Benar. Berarti orang ini yang nggak nampak muka sebenarnya jangan dijadikan guru sebenarnya. Jangan guru. Makanya tadi kamu nanya ke saya kan. Ya. Benar. Yang benar yang mana? Ya kamu boleh, menurut saya yang benar ini. Tapi kalau kamu nanya yang lain, itu boleh, ya boleh saja. Coba lihat, saya orang sekolah nih. Saya orang sekolah, saya 10 tahun sekolah teologi. Lalu ada orang berbeda dengan saya, ya nggak apa-apa, boleh saja. Karena itu tidak menjadi masalah. Tidak menjadi sesuatu hal yang membuat dia masuk neraka gitu kan. Enggak. Benar. Itu Pelangi. Ya, itu hanya sebuah itu kan ayat Alkitab.
Ayat Alkitab yang nulis sudah mati 2000 tahun yang lalu, kita nggak ngerti. Jadi artinya bisa banyak. Tapi kalau saya yang sekolah, saya belajar, ya artinya itu, gitu loh. Ya harus bedain itu. Saya kembali bertanya lagi, ini yang untuk 5 kalinya lah. Di Yohanes 5:30 itu, host, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya nggak mencomotkan ini. Betul. Gitu. Betul. Saya mau tahu juga keterangan dari hostnya dengan keterangan yang lainnya gitu. Saya Yesus tidak bisa berbuat apa-apa. Sebagai manusia biasa, ya, tidak bisa berbuat apa-apa selain dari Bapa. Kita semua orang Kristen tanpa ada Roh Kudus di dalam kita nggak bisa apa-apa. Makanya orang Kristen disuruh menunggu Roh Kudus di Yerusalem. Ya, zaman Pentakosta, Kisah Rasul 1 dan 2. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus datang padamu. Jadi selama ini kita nggak bisa apa-apa tanpa Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itulah Bapa itulah. Ya, Bapa itulah yang di dalam Yesus, yang memampukan Yesus melakukan segala perkara. Kedua, Yesus pernah berkata, Bapakku lebih besar dari aku. Kenapa? Karena Kira-kira Yesus, host, kayak Noni ini sudah ada Roh Kudusnya belum, host? ya saya ngeliat mukanya Noni aja nggak pernah. Nah, kira-kira ada Roh Kudusnya nggak nih? Yang lainnya, karena nggak pernah nampak. Iya, nggak tahu, kita nggak bisa tahu. Tapi kalau saya melihat orang-orang di TikTok itu banyak orang Kristen yang tidak penuh Roh Kudus, bisanya cuma ada satu sama lain saling membusuk-busukan, tetapi nggak ada buahnya. Yang di dalam Sebab koma apa? ini sekarang, Nanti pelangi. Sebab Yesus berkata, dari buahnya kita tahu dia. Jadi kita nggak tahu roh, itu kan roh, bentuknya roh, kita mana ngerti. Tetapi dari buahnya. Jadi hari ini saya nggak tahu, tapi nanti setelah saya bergaul dengan setahun, 2 tahun, 3 tahun, saya berteman dengan Noni, saya tahu, oh kamu ini belum lahir baru, atau oh, kamu ini memang benar-benar dipenuhi oleh rohnya Tuhan sendiri, roh Allah sendiri. Saya sudah yakin dengan host, perkataan host, saya yakin tadi yang ada Roh Kudusnya kayak host nampakkan wajah, yang tidak nampakkan wajah berarti belum ada Roh Kudusnya lagi. Ini lagi nyerang Noni ini. Belum ada lagi. Ini lagi nyerang Noni dia ini.